Terima kasih masih bersama YPB Movie. Gogeta akhirnya paham kalau Vegito bukanlah orang jahat, tapi para angel lah yang menjadi penjahatnya. Tapi obrolan mereka terputus ketika seseorang muncul di depan mereka dengan teleportasi. Seseorang itu adalah Daishinkan. Gogeta merasa kesal karena musuh sudah mengirim yang paling kuat dari semuanya. Sambil berdiri dan mengambil posisi bertarung, tanpa berpikir dua kali dia menyerang. Gogeta mencapai Daishinkan dan dengan gerakannya dia melepaskan tendangan super nuklir Argentina. Daishinkan mundur sedikit namun cukup untuk membuatnya lolos dari jangkauan tendangan yang tidak mengenai apapun selain udara, menyebabkan angin kencang di wilayah tersebut berkat kekuatannya yang luar biasa. Vegito menjadi cemas dan meminta Gogeta agar jangan menyerangnya seperti itu. Tapi Gogeta tidak mendengarkan. Dia fokus pada musuh di depannya dan mencoba serangan kedua, yaitu tendangan lain yang datang dari atas seperti kapak. Sekali lagi, respon Daishinkan adalah mundur, membiarkan tanah di bawahnya terkena sebagai gantinya. Mundurnya Daishinkan lebih menjauh, tapi Gogeta masih bisa mencapainya. Dia merentangkan kedua tangannya sambil melepaskan pukulan yang meskipun ada banyak pukulan yang datang ke arahnya, dia menghindari semuanya dengan ketenangan dan penguasaan yang tidak tertandingi. Tapi bahkan dia tidak mengharapkan kemunculan Gogeta kedua di belakangnya. Daishinkan bertanya-tanya dalam pikirannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir saat pukulan Gogeta datang ke arah kepalanya. Daishinkan menangkis pukulan itu tapi terkubur di tanah. Dan dalam sekejap, dia melintasi planet itu dari satu permukaan ke permukaan lainnya. Kedua Gogeta mengejarnya, satu mengelilingi planet ke barat dan yang lainnya ke timur. Keduanya tiba pada saat yang sama di sisi lain untuk menghantamkan tendangan terbang pada Daishinkan yang baru saja muncul dari tanah, memisahkan tangannya dan menahan kaki kedua Gogeta. Tendangan ganda itu menghantam tangkisan Daishinkan dengan kekuatan yang mengerikan, meledakkan seluruh planet berkat kekuatan dampaknya. Tapi bahkan setelah dampak besar yang menjadikan tubuhnya sebagai pusatnya, Dai tetap dalam postur penuhnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Gogeta tersenyum mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan kurang dari seorang angel agung. Dia kemudian mundur, klonnya hancur menjadi energi murni, dan energi ini kembali ke tubuhnya. Gogeta ingin melihat apa yang akan bisa Daishinkan lakukan jika dia menyerangnya dengan kekuatan aslinya. Tapi kemudian Vegito muncul di depannya dengan teleportasi. Vegito mengatakan yang satu ini bukan musuh, tapi salah satu orang baik. Setelah menerima peringatan ini, Gogeta terkejut dan gak mengerti apa maksudnya. Vegito mengklarifikasi bahwa Daishinkan ini bukan salah satu penjajah, tapi berasal dari dimensi ini. Menyadari kebingungan ini, Gogeta tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Tapi Daishinkan mengambil posisi klasiknya dengan meletakkan tangannya di belakang tubuhnya. Dia tersenyum ramah. Daishinkan ucapkan dia senang bertemu dengan Gogeta. Gogeta tanyakan apakah Daishinkan versi dimensi ini sudah mengenalnya. Daishinkan membenarkan karena dia mengawasi segalanya dan melihat cara Gogeta bertarung melawan Vegito dan kemudian melawan Whis dan Pados. Gogeta meminta maaf dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menyerang begitu mendadak. Daishinkan menerima permintaan maaf itu dan mengatakan bahwa setidaknya itu adalah latihan yang menyenangkan. Vegito berpaling pada Daishinkan dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Daishinkan menjelaskan bahwa dia pikir bantuannya mungkin disambut baik dalam membuat Gogeta memahami semua yang terjadi. Setelah mengatakan ini, Daishinkan memanggil Gogeta untuk kembali bersama mereka dan dia menerimanya. Sementara itu, di sisi lain berdiri sebuah menara dengan ukuran yang besar. Di puncak menara ini terdapat sebuah aula besar dan terdapat 17 makhluk. 16 dari makhluk-makhluk ini diposisikan dalam dua baris, masing-masing dengan 8 dari mereka. Pintu besar aula besar ini terbuka saat dua makhluk tiba di tempat itu. Keduanya yang baru saja tiba adalah Whis dan Pados yang tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Seseorang yang berada di tengah menyapa kedua angel itu dengan mengatakan bahwa mereka butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Whis dan Pados masing-masing pergi ke barisan dan sekarang melengkapi dua baris 9 angel. Rupanya ini adalah markas para angel jahat. Pados mengatakan bahwa dia sayangnya membuat salah perhitungan dan akhirnya memiliki lebih banyak masalah dengan pria bernama Vegito daripada yang ingin diakui. Tapi Whis mengkoreksi ucapan Pados
mengatakan bahwa sebenarnya Pados telah dipermalukan sepenuhnya oleh Pegito. Pados sontak menjadi sangat marah ketika mendengar Whis mengatakan itu dan memberitahu Whis untuk tidak melebih-lebihkan. Dia bahkan mengatakan bahwa jika Whis berada di posisinya, segalanya tidak akan jauh berbeda. Di sini, Whis tersenyum ketika dia mengatakan ini dan tidak setuju. Whis sampaikan bahwa dia sebenarnya akan melakukannya jauh lebih baik melawan pria itu daripada Pados. Dan saat seluruh tempat mulai bergetar, Pados bertanya apakah Whis menyindir bahwa dia lebih kuat darinya. Getaran di tempat itu menjadi semakin intens ketika ekspresi Whis berubah menjadi menakutkan saat dia menjawab iya. Whis tegaskan bahwa dia lebih kuat daripada Pados. Namun sebuah suara bergema yang baru saja berbicara adalah orang yang berada di tengah, yaitu Daishinkan. Tapi ini adalah Daishinkan lain yang memiliki ekspresi jauh lebih jahat daripada yang baru saja ditemui Gogeta. Artinya di dimensi ini ada dua Daishinkan, atau kemungkinan ini adalah makhluk yang menyamar sebagai Daishinkan. Lalu siapakah sebenarnya mereka ini? Semuanya bakal segera terungkap ya. Setelah pembicaraan mereka, Dai menerima permintaan maaf dari kedua anaknya yang sedang bertengkar. Setelah menenangkan keadaan, Daishinkan jahat bertanya siapa sebenarnya Gogeta. Whis sendiri pun tidak tahu dengan jelas. Tapi Whis tahu bahwa Gogeta sekuat Pegito atau bahkan lebih. Dan yang lebih buruknya lagi, dia tampaknya bersedia membantu musuh-musuh mereka. Setelah mendengar ini, Daishinkan jahat tetap diam untuk beberapa saat. Dia merenungkan situasi, tapi renungannya terputus oleh seorang angel yang melangkah keras di lantai ruangan hingga retak. Dan dengan suara melengking, dia berteriak ayah pada Daishinkan. Dia memberitahu mereka tidak bisa membiarkan Gogeta dan Pegito yang melukai saudara mereka lolos begitu saja. Tapi tatapan sinis dari Daishinkan yang diarahkan pada angel ini membuatnya jatuh berlutut merasakan sakit yang luar biasa. Di samping angel yang berlutut ini adalah Marcarita yang memperhatikan saudaranya dengan tatapan takut. Dia berpikir tekanan energi ayahnya telah menyerbu tubuh Paut dan mendorongnya hingga batasnya. Perasaannya begitu luar biasa sehingga dia pun merasa mual. Bukan hanya Marcarita yang merasa tidak enak, semua angel di ruangan itu merasakan hal yang sama. Ketidaknyamanan yang sangat besar menyerang seluruh tubuh mereka dan rasa takut memenuhi hati mereka. Daishinkan jahat menegur putranya yang memberontak. Daishinkan tanyakan berapa lama angel yang bernama Paut ini akan membiarkan kepribadian bodohnya mempengaruhi kebijaksanaannya. Dai sudah mengajarinya bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah. Kemudian tekanan di tubuh Paut meningkat dan tampak seperti akan meledak. Saat melakukannya, Daishinkan bertanya apakah dia harus menggunakan disiplin yang paling ekstrim padanya. Di sini, Paut diliputi oleh rasa sakit, namun dia masih berhasil menemukan kekuatan untuk berbicara. Dan dia menggunakan kekuatan ini untuk memohon pengampunan ayahnya. Daishinkan memberikan pengampunannya, membebaskan Paut dari energinya yang menindas dan membiarkan tubuhnya kembali normal. Sementara Paut merasa lega dari rasa sakit yang luar biasa yang baru saja dirasakannya. Lalu Daishinkan berbicara pada anak-anaknya bahwa musuh-musuh mereka sangat kuat dan tidak bisa menghadapi mereka dengan enteng. Jika ada di antara mereka yang membawakannya kepala Pegito dan Gogeta, maka dia akan menerimanya dengan senang hati. Tapi lebih baik dia ingin mereka tidak mempermalukan para angel jahat dengan kekalahan bodoh atau tidak akan ada belas kasihan. Setelah menginfokan hal ini, Daishinkan jahat melepaskan mereka semua dari tempat itu. Melalui koridor, Paut berjalan tanpa bisa menyembunyikan amarahnya. Meskipun telah menghadapi kemarahan ayahnya, bahkan itu tidak menghilangkan kemarahannya atas apa yang terjadi pada Pados. Secara kebetulan, dialah yang muncul di depannya menghentikan langkah Paut untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Paut mengatakan tubuhnya akan segera pulih, namun yang tidak akan pulih adalah harga dirinya yang terluka saat saudarinya disakiti oleh manusia panah. Pados mendekati Paut, meletakkan tangannya di bahunya dan berterima kasih atas perhatiannya terhadap kehormatannya. Paut menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang Pados, tapi tentang kebanggaan mereka semua. Bagaimanapun juga, mereka adalah angel ras paling kuat dari semuanya. Mereka tidak bisa ditundukkan oleh manusia panah manapun. Pados setuju, namun dia mengakui bahwa kekuatan Pegito bukan sembarangan, dan begitu pula pria bernama Gogeta. Jadi, jika mereka ingin berurusan dengan Pegito dan Gogeta, mereka harus menemukan titik lemahnya. Paut mengatakan dia tidak suka taktik semacam ini dan dia lebih suka menyelesaikan masalah hanya dengan kekuatannya yang besar. Pados juga berpikir dia bisa melakukan ini, tapi dia malah membuat kesalahan dengan meremehkan kekuatan pria bernama Pegito itu. Dia bersikeras bahwa hal paling bijaksana untuk dilakukan
adalah menemukan cara untuk mengguncang Pegito. Dan dengan demikian membuat kekalahannya lebih sederhana. Dia mengingat perkataan ayah mereka bahwa kekalahan bisa dihukum mati. Setelah kata-kata terakhir ini, Pod akhirnya menyerah. Pod akhirnya mau bicara dan menanyakan kelemahan macam apa yang mungkin dimiliki Pegito. Setelah menanyakan hal ini, Pados tersenyum dan berkata bahwa dia menemukan sesuatu yang menarik. Sementara itu, cerita pindah di suatu tempat di alam semesta yang luas, tapi masih di dimensi ini. Cici yang terluka parah di perutnya merangkak di lantai dengan sangat lemah. Seseorang mengejarnya untuk mengambil nyawanya. Setelah mencapai wanita itu, dia mengarahkan tangannya. Cici mencoba memohon menangis padanya demi nyawanya dan meminta belas kasihan. Tapi kemudian itu sia-sia dan nyawanya diambil. Tubuhnya benar-benar hancur oleh ledakan energi sebelum mencapai apapun. Pelaku itu tidak lain adalah Gohan yang mempertahankan ekspresi yang sangat serius. Wah, apakah ini adalah Gohan versi jahat lainnya? Gogeta dibawa oleh Daishinkan dan Pegito ke titik tertinggi di seluruh alam semesta. Sebuah planet kecil yang bisa dibilang adalah planet dewa penghancur virus di timeline asli. Tapi planet ini tentu berbeda dengan planet virus yang asli. Begitu tiba di tempat itu, Gogeta merasa agak aneh dan mengatakan bahwa dia merasakan dua energi yang sangat bertolak belakang di planet tersebut. Pegito menjelaskan bahwa ini terjadi karena di satu sisi planet tertinggal Supreme Kai yang memiliki esensi baik dan damai, dan di sisi lainnya tinggal dewa penghancur yang memiliki esensi agresif dan kehancuran. Gogeta mengingat di tempat asalnya dunia Kaioshin dan Hakaisin benar-benar terpisah dan jauh satu sama lain. Tapi di sini malah digabung. Pegito sedikit terkejut dan memberitahu bahwa itu terdengar agak bodoh. Karena jika seorang Kaioshin mati, Hakaisin juga akan mati dan sebaliknya. Jadi lebih cerdas jika kedua dewa ini tetap berdekatan satu sama lain. Gogeta berhenti sejenak untuk memikirkannya dan setuju dengan pendapat Pegito. Karena di dunianya Zamasu pernah menggunakan kelemahan dalam hubungan antar dewa ini dan membunuh mereka semua. Tiba-tiba seseorang muncul di belakang mereka. Ketika Gogeta menoleh untuk melihat siapa itu, dia terkejut bahwa itu adalah Zamasu yang baru saja dia bicarakan. Kepanikan Gogeta mengejutkan semua orang, termasuk Zamasu sendiri yang menjawab dengan mengatakan bahwa dia adalah Supreme Kai. Jadi wajar baginya untuk berada di sini. Pada saat itu, Gogeta ingat bahwa dia berada di dimensi lain dan hal-hal di sini tidak sama seperti di dunianya. Fokus pada Zamasu sejenak, dia bisa merasakan bahwa tidak ada niat jahat pada Zamasu versi ini. Jadi dia bisa menenangkan diri. Kemudian dia bertanya siapa dewa penghancur dari alam semesta ini. Dan saat Gogeta sudah menunggu pertanyaan itu, dewa penghancur datang ke arah mereka memperkenalkan dirinya. Dewa kehancuran ini dikenal sebagai Camas. Gogeta sangat terkejut lagi karena makhluk ini mirip dengan Virus dan Champa, hanya saja lebih tinggi dan lebih berotot. Gogeta tidak bisa menahan diri untuk berkomentar tentang kemiripan Camas dan memberitahunya bahwa dia mirip dengan dua dewa yang dia kenal, yaitu Virus dan Champa. Camas nggak menyangka kalau anak-anaknya sudah menjadi dewa di suatu tempat. Di sini, Gogeta tentu tidak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Dan jawabannya datang sebelum Camas menjelaskannya saat dia melihat ledakan di wilayah planet itu. Saat ini, Virus dan Champa terbang di langit sambil bertukar pukulan. Tapi, mereka tidak seperti Virus dan Champa yang kita kenal karena usia mereka sekarang masih anak-anak. Camas mengeluh bahwa keduanya hanya peduli tentang makan, tidur, dan berkelahi sepanjang hari. Gogeta nggak menyangka kalau dia bakal melihat Virus dan Champa dalam versi anak-anak di sini. Namun, Daishinkan menarik perhatian mereka pada masalah yang paling penting. Kemudian cerita berlanjut di kastil dewa penghancur. Camas, Daishinkan, Gogeta, Pegito, dan Zamasu berkumpul di meja untuk mendiskusikan seluruh situasi. Daishinkan, Camas, dan Zamasu minum teh yang dibuat oleh Kaioshin, sementara Gogeta dan Pegito melahap kiriman daging dinosaurus. Seiring berjalannya makan dan minum, situasi dijelaskan pada mereka. Gogeta berbicara tentang asalnya dan bagaimana dia menerima misi dari patroli dimensi untuk datang ke dunia ini dan membantu masalah yang terjadi. Yang lain menjelaskan pada Gogeta semua yang terjadi yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pegito. Tapi ini lebih detail, termasuk menjelaskan sedikit tentang alam semesta mereka. Alam semesta tempat mereka berada benar-benar berbeda dari alam semesta yang dikenal Gogeta. Tidak seperti di dimensi Gogeta yang memiliki multiverse sejati, dimensi ini hanya memiliki satu alam semesta. Tapi ukurannya jauh lebih besar daripada 12 semesta asal Gogeta. Dijelaskan
Dijelaskan juga alam semesta besar ini hanya memiliki satu dewa penghancur, dewa pencipta, dan angel penjaga yaitu Chamas, Zamasu, dan Daishinkan. Jadi intinya di sini tidak ada Whis dan angel lain ya, kecuali para penjahat tadi yang mengaku sebagai angel. Diceritakan pada saat Chamas tidur lama, Goku dan Vegeta di dimensi ini dipanggil oleh Zamasu untuk melawan iblis yang sangat kuat bernama Majin Buu. Tapi Majin Buu begitu kuat sehingga mereka harus menggunakan teknik fusion, dan untuk melakukannya mereka menggunakan anting Potara. Hasilnya adalah keduanya menjadi Vegito yang sekarang, tapi anehnya tetap bersatu selamanya. Gogeta awalnya merasa aneh karena dalam dunianya manusia panah tidak bisa menyatu selamanya dengan fusion Potara. Tapi dia mengerti bahwa di dimensi ini hal-hal mungkin berbeda. Dijelaskan juga bahwa setelah fusion, Vegito menjadi sangat kuat sehingga mereka pikir akan menjadi ide yang bagus untuk melatih Vegito agar lebih mengendalikan kekuatannya dan juga memperoleh lebih banyak kekuatan lain. Vegito dilatih secara pribadi oleh Daishinkan dan Chamas, dan akhirnya Vegito menjadi apa yang mereka anggap sebagai pejuang yang hampir sempurna. Vegito tahu cara menyeimbangkan gaya bertarung seorang angel dan dewa penghancur. Sebagai murid Daishinkan dan Chamas, Vegito menjadi salah satu pembantu utama dalam situasi bencana ini yang melibatkan invasi antar dimensi. Tapi tiba-tiba mereka semua mendengar sesuatu seperti alarm berbunyi. Pada saat itu, Vegito mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya, yaitu sebuah radar yang mirip dengan radar bola naga. Vegito memberitahu bahwa alat ini adalah radar yang bisa mendeteksi musuh, dan sekarang sesuatu yang serius sedang terjadi. Gogeta tentu aja langsung menawarkan diri untuk ikut, dan mereka berdua berteleportasi. Chamas, Zamasu, dan Daishinkan tetap diam selama beberapa saat, sampai akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa tidak peduli dimensinya, sepertinya bangsa Saiyan ini selalu haus pertarungan. Di sebuah planet bernama Katz, sebuah pembantaian nyata sedang berlangsung. Seekor makhluk raksasa menyerang planet ini dengan brutal. Pada saat itu, makhluk ini menyerang kota utama planet tersebut, di mana dia menghadapi perlawanan dari tentara planet itu. Namun bahkan di hadapan perlawanan maksimal penduduk, makhluk iblis itu tidak melihat tantangan yang layak. Dia menghancurkan tentara Katz seolah-olah mereka hanyalah serangga di jalannya. Di atas makhluk ini berdiri seorang pria bertubuh kecil, namun kejahatannya yang luar biasa menutupi kecilnya tubuhnya. Pria kecil ini bernama Hoi, seorang penyihir yang sangat terampil yang berhasil mendominasi binatang paling kuat yang ada di dimensinya. Dan sekarang dia membawa teror kemanapun dia pergi. Saat makhluk raksasa bernama Hirudegar mendekati pusat ibu kota planet, sekelompok tentara muncul di hadapannya. Di kepala kelompok ini ada dua pria, yang pertama bernama Tapion dan yang kedua bernama Minotia, yang masing-masing adalah kapten dan letnan pasukan khusus planet tersebut. Tapion dengan penuh tekad berteriak pada makhluk itu bahwa mereka adalah pasukan elit Katz. Jadi Tapion memberi isyarat dengan tangannya, dan kemudian tentara di bawah komandonya bergabung dan menembakkan ledakan energi raksasa ke iblis tersebut. Namun, bagi makhluk itu bukanlah masalah. Dengan napas api, dia menelan energi tentara tersebut dan mengubah mereka semua menjadi abu dengan apinya. Tapion dan Minosia berhasil menghindari bola api yang dimuntahkan oleh makhluk itu, tapi berduka atas kehilangan rekan-rekan mereka. Dengan marah, Tapion menghunus pedangnya dan menyerang makhluk itu sambil mengutuknya. Sementara itu, Minosia menuju ke arah Hoi, mencoba memanfaatkan gangguan monster itu untuk mencoba melenyapkan orang yang mengendalikannya. Minosia berhasil mengejar Hoi dan melayangkan pukulannya, tapi dia mendapatkan luka parah ketika penyihir jahat itu menciptakan bola listrik di sekitarnya, menyetrum pejuang muda itu dengan parah. Kemudian Hoi melumpuhkan Minosia dengan telekinesis, membiarkan tentara Katz benar-benar tidak bisa bergerak. Tapion yang mencoba mengalihkan perhatian melihat apa yang terjadi dan berteriak memanggil adik laki-lakinya. Dia mencoba membantu, tapi gangguan pada Minosia membuatnya tertangkap oleh makhluk itu yang benar-benar menjebaknya dengan tangannya yang raksasa. Lalu Hoi mengumpulkan sejumlah besar api ajaib dengan tangan lainnya. Tapion berteriak putus asa saat dia berjuang sia-sia di tangan makhluk itu dalam upaya yang gagal untuk melarikan diri. Pada saat itu Gogeta dan Vegito tiba di langit Katz dan segera melihat situasinya. Tapi keduanya terkejut ketika orang lain tiba dengan apa yang tampak seperti teknik teleportasi, dan orang itu adalah Gohan.
Ketika Gogeta melihat versi Gohan lain muncul di tempat ini, dia terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Vegito sebaliknya tidak begitu terkejut, dia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak harus melakukan apapun. Tiba-tiba sosok bayangan melewati depan Hoi. Minosia yang sebelumnya lumpuh oleh sihir Hoi benar-benar menghilang dari pandangan penyihir itu, diselamatkan oleh seseorang. Minosia sekarang aman di tanah planet, bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Baru setelah beberapa detik, Hoi menyadari kalau Gohan berdiri di langit menatapnya. Penyihir jahat itu bertanya siapa Gohan dan bagaimana bisa sampai di sana. Satu-satunya yang melihat apa yang terjadi adalah Gogeta dan Vegito. Gogeta berkomentar bahwa Gohan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga dia mampu menyelamatkan Minosia dari Hoi, meninggalkannya di tanah dan kemudian kembali ke langit dengan kecepatan tinggi sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat gerakannya. Vegito tetap tersenyum sambil berkata bahwa Gogeta belum melihat apapun. Mengarahkan perhatiannya pada makhluk raksasa itu, Gohan memancarkan kekuatannya dalam bentuk aura energi transparan yang dikelilingi oleh kilat. Dia mengarahkan tatapan menantang pada makhluk itu. Kekuatan yang memancar dari Gohan segera menarik perhatian raksasa yang sedang memegang Tapion di tangannya. Tapi sekarang meninggalkannya untuk fokus pada pejuang yang menantangnya. Gohanlah yang memulai pertarungan, terbang tanpa ragu-ragu menuju Titan di depannya. Makhluk itu merespon pendekatan musuh dengan membuka mulutnya dan menyemburkan api ke arahnya. Tapi Gohan berhasil menghindari api dan mencapai lawannya dengan pukulan pada tubuh makhluk itu. Namun berakhir dihindari ketika makhluk itu tiba-tiba menghilangkan tubuhnya menjadi asap, membiarkan pukulan Gohan hanya mengenai asap. Di saat makhluk itu mengembalikan tubuhnya, Gohan segera berbalik untuk mencoba menendang binatang itu. Tapi sekali lagi hanya mengenai asap, sementara makhluk itu mengelilinginya dalam bentuk asap. Gohan merenungkan apa yang terjadi, memahami bahwa untuk mengalahkan makhluk ini, dia harus menciptakan celah untuk serangannya. Makhluk itu akhirnya berbentuk lagi, menangkap Gohan dengan tangannya dalam gerakan meremukan tubuh Gohan. Hoi menunjukkan tawa jahat, mengatakan bahwa sekarang Gohan akan dicabik-cabik oleh kekuatan luar biasa makhluk itu. Tapi tiba-tiba Gohan tersenyum balik dan mengatakan bahwa bukan dia yang akan dicabik-cabik. Dalam tindakan cepat, Gohan melepaskan energinya dalam bentuk ledakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Menerima ledakan ini secara langsung dari seseorang yang dia pegang, makhluk itu tidak mampu menghindari serangan Gohan dan terhuyung menjauh. Pada saat inilah ketika makhluk itu tertegun, Gohan mengambil kesempatan untuk dengan cepat memusatkan energi di salah satu tangannya dan kemudian melepaskan energi ini dalam gerakan meninju. Kekuatan yang dilepaskan oleh tinju Gohan berubah dalam seberkas energi yang melewati tubuh makhluk itu. Kemudian menghasilkan ledakan besar yang membuat makhluk itu lenyap dari keberadaan dengan tubuh kolosalnya yang hancur. Setelah melihat makhluk peliharaannya benar-benar hancur seperti itu, Hoi sontak terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi Hoi bahkan tidak punya waktu untuk berputus asa saat Gohan muncul di hadapannya dengan ekspresi sangat serius. Dia bertanya dengan nada suara mengancam apakah Hoi akan menyerah atau berniat untuk terus melawan. Melihat ke dalam mata Gohan, Hoi menyadari keseriusannya dan bisa merasakan bahwa pria ini akan melenyapkannya tanpa ampun jika dia tidak menyerah. Jadi Hoi membuat keputusan demi nyawanya, mengatakan bahwa dia menyerah. Setelah melihat semua ini, Gogeta tertegun. Dia tahu makhluk itu sangat kuat, tapi Gohan mengalahkannya dengan sangat cepat. Gohan di timeline aslinya bahkan tidak akan bermimpi bisa mengalahkan makhluk itu. Dan bukan itu saja, jelas bagi Gogeta bahwa Gohan bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sambil mendengarkan Gogeta membuat semua pengamatan ini, Vegito tersenyum bangga pada putranya. Di akhir, dia mengatakan bahwa Gohan memang adalah putranya yang hebat. Ketika mendengar ini, Gogeta terkejut apakah Gohan beneran adalah anak Vegito. Di sini, Vegito balik bertanya, bukankah Gohan yang ada di timeline lain adalah anak Gogeta juga? Gogeta membantahnya, mengatakan bahwa Gohan yang dia kenal adalah putra Goku. Vegito ucapkan bahwa mereka bisa membicarakannya nanti dan sekarang mereka harus pergi berbicara dengan Gohan. Saat ini, Gohan telah menjebak Hoi dalam kubah energi dan berbicara dengan Tapion dan Minosia. Tapion sangat berterima kasih pada Gohan, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, Minosia akan mati dan dia juga. Minosia menambahkan bahwa Gohan tidak hanya menyelamatkan mereka,
tapi juga seluruh planet Cats dan rakyatnya. Gohan memberitahu bahwa dia hanya melakukan tugasnya sebagai patroli galaksi. Gohan mendongak ke langit dan melihat Vegito dan Gogeta mengawasinya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Tapion dan Minosia, mengatakan bahwa dia lebih baik pergi sebelum orang-orang mulai berkumpul di sana untuk berterima kasih padanya. Gohan sampai di tempat Vegito dan Gogeta membawa kubah penjara Hoi. Vegito menyapa Gohan dengan penuh bangga, namun kemudian dia menegurnya. Vegito tahu Gohan melakukannya dengan sangat baik dalam pertarungan, tapi Gohan bisa juga melenyapkan Hoi. Di sini, Hoi menjadi sangat takut ketika mendengar hal itu. Gohan menanggapi bahwa tidak ada alasan untuk membunuh orang yang sudah menyerah. Itu adalah perilaku patroli galaksi. Tentu saja, jika dia tidak menyerah, Gohan terpaksa akan melenyapkan Hoi. Setelah mengatakan ini, Gohan tiba-tiba diliputi kesedihan yang mendalam, dan Vegito bertanya apa yang terjadi. Gohan memberitahunya bahwa belum lama ini Cici ibunya muncul, tapi Cici yang Gohan tahu berbeda. Cici itu adalah orang yang sangat jahat serta sangat kuat. Cici tidak mau menyerah sehingga Gohan terpaksa membunuhnya. Meskipun dia tahu itu bukan ibu kandungnya, Gohan melakukannya sangat berat. Nah, jadi sudah terungkap ya, Gohan yang sebelumnya adalah Gohan ini, tapi membunuh Cici yang katanya jahat. Vegeta memberitahu Gohan bahwa dia harus siap untuk hal-hal seperti itu. Tidak peduli siapa yang Gohan lihat, dia tidak boleh ragu atau dia bisa berakhir mati. Gohan harus melenyapkan musuh manapun yang menimbulkan bahaya bagi nyawanya, tidak peduli siapa rupa orang tersebut. Gohan menganggukkan kepalanya, menandakan dia mengerti meskipun itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Segera setelah itu, perhatian Gohan beralih pada Gogeta yang dia amati sejenak. Dia bertanya pada ayahnya siapa pria ini dan bertanya mengapa Gogeta memiliki aura ki yang agak menyerupai miliknya. Vegeta mengatakan itu cerita yang sedikit agak rumit. Pada saat itu, Gohan menerima panggilan dari perangkat komunikasi. Panggilan itu datang dari suara yang dikenali Gogeta dengan sangat baik, yaitu Zako. Zako minta Gohan untuk membawa tahanan itu ke markas segera. Gohan yang patuh tentu akan melakukannya. Di sini, Gogeta benar-benar tidak percaya mendengar percakapan mereka. Gohan mengatakan dia harus segera pergi dan mengundang mereka untuk ikut. Dan karena tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan saat itu, keduanya pun setuju untuk ikut Gohan ke markas patroli galaksi. Semua orang menghilang dari sana menggunakan teleportasi. Vegito dan Gogeta menggunakan teknik teleportasi, sementara Gohan melakukan ini berkat perangkat teknologi dari patroli galaksi. Tapi, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka sedang diawasi. Angel Paut akhirnya muncul di tempat itu dan dia akhirnya tahu kalau Vegito benar-benar punya kelemahan. Dia membicarakan hal ini pada Pados yang kemudian menampakkan dirinya juga. Pados mengatakan bahwa setelah dia melawan Vegito, dia menyadari ki yang sangat kuat mirip dengan miliknya di alam semesta ini. Dan begitulah dia menemukan pria bernama Gohan ini yang merupakan putranya. Pados telah memberitahu Paut sebelumnya bahwa dia menemukan kelemahan Vegito, sesuatu yang bisa membantu mengalahkannya. Jika sekarang dia melengkapi penalaran ini dengan menjelaskan pada Paut bahwa selama Vegito bertarung dengan tubuh dan pikiran yang seimbang, dia akan mampu menjaga kekuatan Ultra Insting dan Hakai tetap aktif dengan sangat baik. Dan dengan cara ini akan jauh lebih sulit untuk mengalahkan Vegito. Tapi, jika Vegito mengalami ketidakseimbangan emosional yang besar, seperti kehilangan seorang putra, kemampuannya akan berkonflik dan kekalahannya akan lebih mudah. Paut setuju dengan Pados dan mengatakan bahwa sekarang dia tahu ini. Dia akan segera memegang kepala Vegito di tangannya dan akan membuatnya membayar atas apa yang Vegito lakukan padanya dan harga diri para Angel. Wah, apakah Paut dan Pados akan membunuh Gohan untuk membuat Vegito marah? Apakah benar mereka bisa mengalahkan Gohan semudah itu? Bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.